أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita telah sampai ya pada bait ke-26 dari matan Al-Baiquniyah, yang artinya insya Allah mungkin 2 pertemuan lagi kita bisa menyelesaikan matan Baiquniyah ini ya, insya Allah. Saya targetkan pribadi mentargetkan 2 pertemuan lagi ya. Jadi mungkin pertemuan ini kita bahas sampai bait ke-29, kemudian pertemuan depan nanti bait ke sampai habis ya. Karena ada 2 bait terakhir itu cuma penutup aja ya. Waqat adat apa? Jawhrul Maknuni sama itu antum matal Baiquni gitu ya. Nah itu hanya penutup saja. Jadi mungkin jadi materi intinya cuma sampai bait ke-32. Bait 33 34 enggak perlu dijelaskan ya. Karena itu cuma penutup saja. Nah, jadi hari ini kita akan memasuki bait ke-26 ya. Kemarin kita terakhir sampai muqarib, benar ya? Nah, mungkin sebelum kita memulai, apa ada pertanyaan dulu dari pembahasan-pembahasan yang kemarin? Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut. Kalau ada, mungkin kita akan murojaah sedikit gitu. Oh ya, itu sudah dikirim materi. Yang kemarin datang udah ya. Oh, ya. Jadi kalau mau murojaah nanti bisa dibuka yang kemarin file yang saya titipkan. Atau misalnya bisa download juga itu yang sebenarnya yang kemarin Mas Fakih upload itu ya, yang di website itu sama lah ya, kira-kira intinya sama saja ya. Mustalah seperti itu saja, mustalah. Jadi cuma beda kitab saja dan mungkin pembahasannya akan lebih banyak sedikit. Oke, nggak ada ya jadi ya? Belum ada ya? Belum ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya, bait ke-26. Bait ke-26. Wal mudrajatu fil hadithi ma adat min ba'di alfadhir ruwati ittasalat ya. Wal mudrajatu fil hadithi ma adat ya. Wal mudrajat yaitu ini pembahasan tentang hadis-hadis yang mudraj, tentang mudraj. Mudrajat jadi jamak ya dari mudraj, maksudnya mudraj gitu ya. Hadis-hadis mudraj. Apakah hadis-hadis mudraj itu? Maka di sini Imam Al-Baiquni menyebutkan wal mudrajatu fil hadits ya, mudraj dalam hadis itu adalah ma'atat ya, apa yang datang min ba'di al-fadhil ruwati tasalat, yang datang dari sebagian lafaz rawi yang bersambung ya. Jadi hadis mudraj ini intinya adalah ada sebagian lafaz rawi yang bersambung dengan hadis sehingga itu disangka hadis ya. Ada sebagian lafaz rawi yang bersambung, ya misalnya rawi ngomong ya, kemudian dia berbicara yang bukan hadis, ya, dia berbicara perkataan lain, kemudian dia melanjutkan hadisnya, maka ini dikira satu hadis yang utuh, gitu. Kebayang ya? Untuk gampangnya kita coba langsung ke contoh aja ya. Jadi contoh dari mudraj matan. Mudraj matan yang paling terkenal adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang penyempurnaan wudu.
yang paling terkenal ya, mudraj dalam matan. Di situ dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi ya, itu Khatib Al-Baghdadi itu beliau meriwayatkan dalam kitabnya itu sebuah hadis yang mana berbunyi ya, qala Rasulullah an Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian, wailul lil aqabi minan nar ya, sungguh celaka al-aqab. Apa aqab? Mata kaki ya, mata kaki minan nar ya, sungguh celaka mata kaki yang maksudnya tidak dibasuh ya, yang maksudnya tidak dibasuh dari neraka ya, maksudnya dia diancam oleh neraka ya. Kenapa? Ya sebetulnya tidak sah, sehingga dia tidak sah sholatnya ya, makanya itu. Nah, kalau kita perhatikan ya, lafaz dari sini asbighul wudu, ini seolah-olah kata ya, memang beliau membawakannya adalah perkataan Rasulullah, benar nggak? Berkata Rasulullah SAW, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu, ya kan? Seperti itu kan? Hadisnya seperti itu. Akan tetapi setelah diteliti dari riwayat lain, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, asbighul wudu ini kata-kata dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah mengatakan asbighul wudu ya, sempurnakanlah wudu, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata wailul lil aqabi minan nar. Nah, paham ya maksudnya? Jadi asbighul wudu yang aslinya ini kata-kata Abu Hurairah itu di idraj atau masuk ke dalam hadis, seolah-olah itu dianggap hadis, padahal itu bukan hadis gitu ya. Nah, itu contoh yang paling mudah, paling sering dipakai ya, paling sering dipakai. Dan riwayat yang sah adalah riwayat yang dari Imam Bukhari ya, Bukhari dan Muslim, ada di Umdatul Ahkam ya, Umdatul Ahkam disebutkan juga hadis tersebut. Nah, jadi intinya di sini adalah mudraj itu adalah tambahan ya, tambahan yang aslinya tidak ada di riwayat, tapi karena salah sangka ya, orang yang meriwayatkan ini salah sangka sehingga itu dikira sebuah hadis. Nah, mudraj sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam sanad dan dalam matan. Nah, ini contoh mudraj dalam matan kita telah contohkan. Nanti akan kita berikan contoh yang lain. Nah, untuk mudraj dalam sanad ini yang agak kadang-kadang cukup sulit nih contohnya ya. Kalau di sini disebutkan contohnya adalah ya, yang saya dapatkan dari sebuah buku. Contohnya adalah, kalau kita lihat ini dulu ya, di taklikotnya Syekh Ali Hasan, di sini ada contoh juga, yaitu contohnya dari riwayat At-Tirmidzi ya, dari riwayat At-Tirmidzi, dari Ibnu Mahdi ya, dari riwayat At-Tirmidzi, dari Ibnu Mahdi, dari Ats-Tsauri, dari Wasil. Nah, ini kita perhatikan Wasilnya ya, Wasil Al-Ahdab dan Mansur dan A'mashi dari Abu Wa'il ya, dari Abu Wa'il. Jadi 3 orang meriwayatkan dari satu orang ya, dari Abu Wa'il. Dari Amr bin Shurahabil, oh alam, khotnya topnya gimana nih ya bacanya? Shurahabil mungkin ya. Shurahabil an Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi riwayatnya yaitu ya Rasulullah dan seterusnya. Nah, yang kita ingin perhatikan di sini adalah Wasil di sini ya. Tadi ya, Wasil Al-Ahdab ini la yadhkur fi riwayatihi Amr bin Shurahabil ya. Dia sendiri itu tidak meriwayatkan ya, tidak meriwayatkan ini dari Amr bin Shurahabil ya. Dia tidak menyebutkan Amr bin Shurahabil. Ya, tadi kan riwayatnya Wasil dari Wa'il Wasil dari Abu Wa'il dari Amr bin Shurahabil, ya kan? Nah, kemudian di sini katanya dia itu tidak meriwayatkan, tidak menyebutkan Amr bin Shurahabil. Dia menyebutkannya Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud. Jadi ada tambahan siapa? Amr bin Shurahabil di sini. Nah, inilah yang disebut tambahan itu idraj ya. Disebut idrajnya.
Ini contoh, salah satu contoh idraj sanad. Nah, ada contoh lain yang mungkin lebih jelas ya, karena kita tadi sebutkan bahwa itu adalah min ba'di al-fadhil ruwat ya, dari sebagian perkataan ruwat. Ada contoh lain mengenai mudraj sanad. Meskipun mungkin nanti bisa dikritisi apa ini benar contoh mudraj sanad atau enggak. Cuma di sini disebutkannya, di buku ini disebutkannya mudraj sanad, yaitu kisah Sabit bin Musa Az-Zahid. Ya, ada seorang bernama Sabit bin Musa Az-Zahid. Dia memiliki riwayat, ya, yang mana matan hadis itu berbunyi man kasrat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar, ya. Barang siapa yang banyak salatnya di malam hari, maka hasunat wajhuhu bin nahar, maka dia akan indah ya wajahnya ya, atau ganteng gitu ya, atau cantik bagi perempuan. Jadi akan terlihat bercahaya atau terlihat indah wajahnya itu di saat siang hari ya. Itu riwayat beliau. Nah, bagaimana riwayat ini awalnya? Nah, ini disebutkan oleh ulama sebagai mudraj sanad. Bagaimana riwayat ini awalnya? Jadi ceritanya waktu itu Sabit bin Musa ini, yang perawi ini, Sabit bin Musa Az-Zahid. Az-Zahid itu gelar ya. Maksudnya apa? Orang yang zuhud ya. Dia orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah di sini. Ya. Sabit bin Musa Az-Zahid ini masuk datang ke majelis Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Ya, Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Ya, Sabit bin Musa masuk ke majelisnya Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Kemudian ini lagi berbicara ya, Syarik ini lagi berbicara di tengah-tengah. Syarik ini lagi mengatakan haddatsana al-Amashi menyebutkan sanad hadis. Kemudian melihat siapa? Sabit bin Musa ini. Ketika dia melihat Sabit bin Musa ini, maka beliau mengatakan man kasrat salatuhu bil lail hasunat wajhuhu bin nahar. Paham maksudnya? Jadi ini ceritanya sedang mau menyampaikan sebuah hadis. Tengah-tengah ya, misalnya A B C ya, misalnya sanadnya A sampai E ya. A B C, nah pas di C berhenti dulu karena melihat ada si Musa, Sabit bin Musa ini masuk. Nah, kemudian dia mengucapkan, maksudnya dia itu kagum melihat Sabit bin Musa ini, karena Sabit bin Musa ini terkenal orang ahli ibadah ya. Nah, ketika dia masuk, kagum dia ya, karena kekagumannya dia langsung mencetuskan perkataan tersebut, man kasrat salatuhu bil lail hasnat wajhuhu bin nahar. Kemudian dia membacakan lagi syarat hadisnya, melanjutkan syarat hadisnya, jadi D E gitu. Nah, perkataan ini disangka oleh Sabit bin Musa adalah hadis, sehingga dia memasukkan sanadnya tadi an-Amashi yang siapa tadi. Paham maksudnya? Jadi ini sebenarnya perkataan ya, ini perkataan. Oh alam, perkataan ini disandarkan ke siapa? Akan tapi yang zahir di sini adalah ini perkataan dari si Syarik bin Abdullah ya, gurunya tadi ya. Itu perkataan Syarik bin Abdullah. Tapi seolah-olah ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Karena apa? Karena kasus cerita tadi itu. Jadi tengah-tengah dia belum selesai membacakan sanad, masuklah si Sabit bin Musa dan mengucapkan itu ya, karena kekagumannya pada Sabit bin Musa. Nah, ini juga contoh mudraj dalam sanad. Yang aslinya dia itu cuma Syarik saja, ternyata ini sampai ada tambahannya sampai ke Rasulullah gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Insyaallah ya. Kenapa? Kalau tadi kan cerita hadisnya itu masuk ke sanadnya, ucapan itu. Iya. Ya, hadisnya sendiri ada nggak yang sanadnya? Sanadnya sampai. Wallahu alam belum menemukan ininya. Belum menemukan. Tapi yang jelas ini kalau dari zahir cerita ini tidak ada sanadnya dan tidak ada takliknya juga di sini. Jadi itu cuma perkataan Syarik saja, Syarik bin Abdullah tadi, kayak gitu. Tapi mungkin bisa dicari ya, mungkin ada hadisnya, cuma sanadnya nanti berbeda, bukan sanad yang itu yang dimaksud. Oke. Nah, itu mudraj di sanad. Kemudian mudraj di matan. Mafhum ya? Mudraj di matan telah kita contohkan tadi ya. Misalnya asbigul wudu. Kemudian apa lagi yang terkenal? Contohnya, nah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadis Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira ya, yatahannath bertahannus di ghari Hira.
wa huwa at-ta'abbud al-layali zawatil adad. Jadi ini cerita tentang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW itu ya bertahannus di Gua Hira. Tahannus ini kita tahan dulu ya. Ini saksi bahasan kita ya. Tahannus ini kita tahan dulu. Kemudian di sini ada tambahannya wa huwa at-ta'abbud, dan dia adalah at-ta'abbud. Jadi ini menafsirkan at-tahannus. Tadi kan tahannus nggak tahu kan? Orang nggak tahu apa tahannus itu maksudnya. Nah, yang dimaksud tahannus di sini adalah ta'abbud, yaitu beribadah. Maksudnya kayak gitu. Ya, beberapa malam di Gua Hira kayak gitu. Nah, intinya di sini wa huwa ta'abbud ini sebenarnya bukan perkataan Aisyah. Ini bukan perkataan Aisyah, ini perkataannya Az-Zuhri, ya, perkataannya Imam Az-Zuhri. Nah, perkataan ini sebenarnya adalah untuk menafsirkan at-tahannus tadi. Karena nggak banyak orang Arab sendiri ya. Orang Arab sendiri tidak banyak yang tahu apa makna tahannus. Ya, orang Arab sendiri tidak banyak yang tahu ketika itu. Nah, makanya di sini perlu tafsiran. Nah, tafsiran ini datang dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Akan tetapi sebagian rawi nanti menyangka bahwa ini adalah perkataan Aisyah. Ya, dan ini termasuk idraj juga ya, tambahan juga dalam matan gitu. Nah, itu contoh dari mudraj dalam matan juga, tapi ini di tengah. Kalau tadi di awal, ini di tengah. Nanti ada juga di akhir. Di akhir contohnya di sini contoh dari ada hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah. Di sini ada ya. Ya, di sini ada juga ya. Di apa namanya? Di buku halaman 46 ya. Di buku halaman 46 Mudrajul Matan itu ya, hadis Abu Hurairah marfu ya. Marfu sampai ke Rasul, yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Nah, lil abdil mamluk ajron. Ini ya, ini hadisnya ya. Lil abdil mamluk ajron. Bagi hamba sahaya ada 2 pahala. Ya, ada 2 pahala. Walladzi nafsi biyadihi, ya. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang apa? Jiwaku ada di tangannya ya. Ini perkataan. Nah, ini hadisnya, ini masih hadisnya. Laulal jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Maka laulal jihad, kalau bukan karena jihad fi sabilillah, wal hajju, dan haji, wa birru ummi, dan berbakti pada ibuku ya, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Maka aku lebih suka aku meninggal dalam keadaan hamba sahaya, dalam keadaan budak. Karena apa? Karena budak ini punya dua ajron, dua pahala ya. 2 pahala di sini. Walam ya, anak belum sempat baca tafsirannya. Akan tapi yang kita bahas di sini bukan itunya, tapi walladzi nafsi dan seterusnya. Ini termasuk idraj dalam sanad tambahan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mungkin mengucapkan wa birru ummi. Ya, Rasulullah tidak punya ibu, maksudnya tidak punya, meninggal ibunya kan? Meninggal saat beliau masih kecil. Maksudnya di sini beliau berandai-andai ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, beliau berandai-andai bahwa beliau itu kalau bukan karena jihad, karena haji, dan karena bertaat pada ibuku, maka aku lebih suka meninggal dalam keadaan budak, kayak gitu kan. Yang pertama, Rasulullah tidak mungkin mengucapkan kalimat ini karena ada kalimat birrul ummi. Ya, jelaskan para ulama seperti itu. Karena beliau tidak punya, ya, beliau ibunya telah meninggal. Yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin Rasulullah itu berharap mati dalam keadaan budak. Rasul ya, Rasul ini merdeka ya, tidak ada Rasul yang menjadi budak satupun. Nah, paham maksudnya ya? Jadi ada dua kalimat itu yang tidak mungkin diucapkan Rasulullah. Maka ini adalah ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah, gitu ya. Jadi hadisnya cuma lil abdil mamluk ajron, selesai. Hadisnya sampai di situ. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Nah, itu perkataan Abu Hurairah. Adapun hadisnya tadi ya sudah, cuma lil abdil mamluk ajron, cuma situ saja.
Paham ya maksudnya? Nah, ini tambahan juga, mudrot juga, tapi di akhir apa namanya? Di akhir matan. Gitu. Tadi di awal kita contohkan asbihul wudu, kemudian di tengah kita sudah contohkan juga yang mengenai tahannus tadi, kemudian yang di akhir ini kita contohkan hadis riwayat Abu Hurairah. Oke. Nah, kemudian kenapa sih kok sampai ada idraj? Ada apa sebabnya idraj? Nah, di sini dijelaskan oleh penulis. Di sini tidak dijelaskan ya, di buku syarahnya tidak dijelaskan, saya ambilkan dari buku lain. Di sini dijelaskan bahwa apa sih yang kenapa kok para rawi itu melakukan idraj gitu ya, atau menambahi. Yang pertama tentunya awalnya tujuannya adalah untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang aneh atau lafaz-lafaz yang asing. Seperti tadi tahannus tadi ya. Seperti tahannus tadi kan asing lafaznya ya. Itu maka perawi di situ yaitu Imam Az-Zuhri itu berusaha menjelaskan kepada orang yang mendengarkan hadis supaya mereka paham maksud dari hadis tersebut. Nah, meskipun ini tidak dipisah masalahnya ya. Masalah itu kan sebenarnya tidak dipisah. Seandainya itu dipisah, misalnya kemudian beliau berkata, qala Imam Az-Zuhri misalnya at-tahannus huwa bimakna at-ta'abbud ya. At-tahannus ini maksudnya adalah at-ta'abbud, selesai urusannya. Cuma di sini dimasukkan seolah-olah di tengah hadis. Nah, itulah yang jadi masalah ya, jadi masalah gitu. Tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan lafaz yang qorib. Kemudian yang kedua, istinbat hukum. Jadi istinbat hukum maksudnya ya bagaimana penerapan hadis ini ke dalam hukumnya, ke dalam perbuatan kita atau dalam ibadah kita. Contohnya apa? Hadis asbihul wudu ya. Itu sebenarnya menjelaskan hukumnya. Jadi bagaimana dari hadis ini kita bisa mengambil ya atau bisa mempraktekkan hadis ini ke dalam ibadah kita, yaitu dengan tadi hadisnya yaitu wailul lil aqabi minan nar, sungguh celaka mata kaki yang sungguh celaka mata kaki yang tidak dibasuh maksudnya ya. Itu celaka yang diancam oleh neraka. Nah, bagaimana penerapannya ke dalam ibadah kita? Yaitu caranya adalah asbihul wudu, menyempurnakan wudu. Itu adalah tafsirannya gitu ya kasarnya. Tafsirannya atau istinbat hukumnya. Jadi hukum itu hukum dari hadis tersebut gitu. Itu tujuan dari adanya idraj ini. Tujuan idraj ini maksudnya adalah tujuan si rawi ini mengucapkan kalimat itu ya, mengucapkan kalimat idraj itu ya. Tujuannya kita sebutkan dua tersebut. Kemudian juga bayanu hukum syar'i. Ini sama ya, mirip-mirip dengan yang tadi. Jadi menjelaskan hukum syar'i. Ya, contohnya tadi menyempurnakan wudu, kemudian mengenai keutamaan jihad dan sebagainya. Karena kan tadi kalau dari hadis ini, kalau hadis yang kita sebutkan yang mengenai budak tadi, budak itu kan tidak bisa berjihad ya. Budak tidak bisa berjihad, kemudian dia tidak bisa haji juga karena tidak punya harta ya. Tidak punya harta. Budak itu semuanya hartanya diberikan kepada haknya tuannya ya. Dia tidak memegang harta sama sekali. Dan seterusnya. Itu menjelaskan hukum syariatnya. Jadi hukum syariat apa keunggulan orang yang bebas ini dibandingkan budak gitu ya. Ada 3 tadi ya. Apa aja yang pertama? Yaitu menjelaskan kata-kata yang asing ya, menjelaskan kata-kata yang asing. Kemudian istinbat hukum atau bagaimana penerapan hukum ini, hadis ini kepada suatu hukum fikih gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, bayan menjelaskan hukum syar'i. Kemudian bagaimana caranya kita tahu ini hadis ada idrajnya atau tidak? Bagaimana caranya kita tahu? Yang pertama adalah dari riwayat lain seperti biasa ya. Hadis ini pokoknya kalau ada keanehan, cara tahunya adalah dikumpulkan seluruh riwayatnya. Kumpulkan seluruh riwayatnya. Contohnya tadi yang hadis mengenai asbihul wudu ya, diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi itu, beliau ketika kita mengumpulkannya seluruh hadis itu, seluruh sanad hadis itu kelihatan ya bahwa di yang lain itu perkataan jelas perkataan Abu Hurairah kayak gitu. Bisa diketahui.
Kemudian sebagainya lagi, bagaimana caranya yang lain adalah perkataan dari rawi tersebut, perkataan rawi tersebut sendiri ya. Misalnya perkataannya bahwa saya ini lafaz saya gitu ya, itu bukan lafaz hadis misalnya seperti itu. Itu diketahui dari perkataan mereka sendiri. Atau dari perkataan mereka sendiri atau perkataan murid-muridnya ya, perkataan murid-muridnya. Kemudian yang ketiga adalah istihalah, yaitu mustahil Rasulullah bersabda seperti itu. Mustahil Rasulullah mengucapkan seperti itu. Dan inilah pentingnya belajar bahasa Arab juga ya. Karena pentingnya belajar bahasa Arab sekaligus bermuamalah atau banyak-banyak membaca hadis. Karena ketika antum misalnya antum sudah pernah membaca aja ya, bukan hafal ya, membaca hadis Sahih Bukhari dari awal sampai akhir, Sahih Muslim dari awal sampai akhir, kemudian beberapa kitab-kitab sunan antum pernah baca saja, itu antum akan bisa membedakan mana perkataan Rasulullah, mana bukan perkataan Rasulullah, ya. Kelihatan gitu ya, gayanya itu kelihatan. Oh ini perkataan Rasulullah, oh ini bukan hadis ini, kayak gitu. Dari situnya saja sudah kelihatan. Apalagi kalau antum sudah pernah belajar fikihnya, makin kelihatan lagi. Tidak mungkin Rasulullah mengucapkan seperti ini. Itu kan seperti penjelasan tentang hadis yang terakhir kita sebutkan tadi. Itu ulama bisa tahu dari mana? Dari fikih ya, dari fikih. Karena Rasulullah tidak punya ini dan Rasulullah tidak mungkin, karena tahu apa? Nabi tidak mungkin menjadi budak. Tidak mungkin Rasulullah berada sesuatu yang tidak mungkin, kayak gitu ya. Nah, gitulah intinya. Ini bisa diketahui dengan banyak-banyak muamalah ya, atau banyak-banyak interaksi dengan hadis-hadis Nabi gitu. Dan tentunya di sini hukum idraj adalah haram ya. Yang sengaja melakukan tanpa ada sebab yang jelas itu haram ya. Sengaja menambah-nambahi supaya terlihat asing, terdengar asing. Ini kayaknya supaya orang itu tertarik dengan hadis ya, tentang hadis ini ya gitu ya. Saya akan tambah-tambahin ya perkataan-perkataannya, perkataan-perkataan yang unik gitu ya, supaya orang tertarik gitu, supaya orang kan apa sih ini kok baru dengar gitu. Nah ini haram ya, haram hukumnya ya. Karena ini seperti ini ya, seperti berdusta atas nama Rasul ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan ya, jelaskan hadisnya. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar ya, maka siaplah dia untuk apa? Duduk di neraka lah intinya seperti itu. Menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan idraj ini ketika tidak ada tidak ada yang jelas, tidak ada sebab yang jelas seperti yang kita sebutkan tadi, maka ini haram jelas. Adapun kalau ada sebab seperti itu tadi, maka ini masih dibolehkan ya. Karena ini tujuannya adalah untuk menafsirkan, kemudian untuk menjelaskan hukum dan sebagainya. Meskipun status hadisnya jelas, status hadisnya dhaif ya, ketika ada idraj ini ya. Karena ini kan nggak boleh kan disandarkan pada Rasulullah sesuatu yang bukan datang dari Rasulullah, kecuali diperjelas. Oh ini hadisnya memang ada tambahan dari rawi gitu. Ya idraj segitu ya, idraj ada tanya. Kalau misalnya kan ini kan lafaznya Arab, kalau menerjemahkan kan berarti memilih kata-kata itu masuk idraj. Kalau menerjemahkan itu sebenarnya kan bukan gimana ya? Antum tuh menerjemahkan itu sebenarnya adalah menyampaikan hadis dengan bil makna ya. Dan itu ada pembahasannya sendiri dalam ilmu mustalah juga. Cuma mungkin kita belum sempat membahasnya. Jadi itu ada perinciannya nanti. Apakah orang yang menerjemahkan ini memang benar-benar paham? Ya misalnya antum baca kitab terjemahan Sahih Bukhari misalnya. Antum lihat ini terjemahannya, ya tentunya bertanya pada orang yang lebih paham. Oh ini terjemahannya sudah benar, insyaallah. Maka antum bacakan itu tidak masalah ya. Karena itu kan sebenarnya ketika mentransliterasi itu atau mentranslate itu sebenarnya adalah menyampaikan dengan maknanya, bukan dengan aslinya, bukan dengan hadis aslinya. Begitu. Nah itu ada hukum-hukumnya dan hukum-hukumnya diperinci oleh para ulama. Intinya sebenarnya yang paling aman adalah ketika antum paham benar. Hadis ini memang berbicara tentang itu, kemudian hadis ini juga memang arahnya ke sana gitu. Memang istilahnya tidak ditafsirkan yang lain. Kalau bisa antum tahu tafsirnya ya lebih baik kayak gitu. Tapi minimalnya tahu terjemahannya ini sudah pas gitu ya. Bukan nanti misalnya ini terjemahkannya beda gitu ya. Maksudnya diterjemahkan kata A harusnya terjemahkan ini malah terjemahannya ke yang lain. Kalau ini kan bahaya gitu kan, nanti bisa beda makna, bisa
beda pemahamannya terhadap hadis kayak gitu. Intinya lah seperti itu. Itu termasuk ke penyampaian hadis dengan makna ya. Bukan idros, itu bukan pembahasan idros ya. Kalau yang tadi istinbat hukum itu, jadi kalau misalnya alasannya udah jelas, boleh diamalkan? Maksudnya diamalkan gimana? Hukumnya. Oh, hukumnya? Iya, kan ini kan misalnya kayak tadi ya, mengenai yang penyempurnaan wudhu tadi ya, penyempurnaan wudhu tadi. Ini hukumnya jelas ya. Jadi ini adalah tafsiran dari siapa? Abu Hurairah mengenai hadis ini. Dan tafsiran sahabat tuh bisa kita terima ya selama tidak ada yang menyelisihi. Kayak gitu. Jadi ya langsung bisa kita amalkan. Tafsirannya bisa jadi hadis mauquf. Kenapa? Tafsiran Abu Hurairah masuk hadis mauquf. Ya, mauquf lah jelas ya, mauquf. Karena nanti ada juga beberapa hadis yang mauquf tapi ada penyelisihannya gitu ya. Jadi menjelaskan hukum, tapi yang lain juga menjelaskan hukum dengan dalil yang sama gitu ya. Dalilnya sama cuma penafsirannya beda-beda di antara para sahabat. Dan ini terjadi gitu ya, dan ini terjadi. Dan kalau kayak seperti ini maka kita perlu lihat dulu ya, jangan karena ketika ada perselisih para sahabat maka tidak bisa diambil ya, maksudnya boleh kita ambil salah satunya ya, tentunya nanti kita mentarjih dan sebagainya ya, tapi tidak boleh kemudian kita mutlakkan oh ini pasti benar yang ini gitu ya, enggak, karena ada yang menyelisihi gitu ya, nggak bisa seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, nah selanjutnya adalah bait ke 27. Ini agak cepat ya, karena ternyata lama juga di terus. Hadis ke-27, wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wa antakhi. Ya, apa yang diriwayatkan oleh setiap qarin dari saudaranya. Nah, ini yang kita artikan dulu. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi, dan apa-apa saja yang diriwayatkan oleh qarin dari saudaranya. Qarinnya maksudnya adalah teman ya. Akroni maksudnya adalah teman. Misalnya antum, nah ini semua qarin ya. Semua ini qarin. Ya. Kan ada jin qarin tuh kan ya. Jin qarin itu maksudnya yang sama gitu ya. Nah, itu maksudnya qarin di sini adalah kalau disebutkan oleh para ulama, artinya adalah rawi-rawi yang dekat secara usia maupun tabaqah ya, maupun tabaqah. Misalnya berguru dengan guru yang sama, kemudian usianya nggak terlalu beda. Ini disebut qarin ya. Akron atau jamaknya akron. Mudabbajun disebutnya adalah jadi apa saja yang diriwayatkan. Misalnya antum meriwayatkan dari nih Rifki gitu ya. Ini disebut mudabbaj ya, karena diriwayatkan dari temannya gitu ya. Jadi teman ya sesama qarin ini saling meriwayatkan hadis. Ini disebut mudabbaj. Mudabbajun ta'rifu haqqan wa antakhi, dan maka ketahuilah dengan benar dan berbahagialah dengan pengetahuan tersebut. Kenapa berbahagia nanti kita sebutkan. Ya. Intinya adalah mudabbaj itu adalah tadi ya, setiap qarin meriwayatkan dari yang sesamanya gitu ya. Contohnya adalah misalnya riwayat siapa? Abu Hurairah dari Aisyah. Abu Hurairah dan Aisyah ini qarin ya, karena usia gak terlalu jauh atau minimalnya sama-sama berguru pada Nabi ya kan, sama-sama berguru pada Nabi dan termasuk sama-sama kibar sahabat ya, sama-sama sahabat yang kibar gitu ya, sahabat atau sahabiah ya, Aisyah. Jadi ini mereka saling meriwayatkan hadis. Jadi ada riwayat Abu Hurairah dari Aisyah, dan juga ada riwayat Aisyah dari Abu Hurairah gitu. Nah, ini disebut mudabbaj ya. Kemudian dari tabi'in, dari itu kalangan sahabat ya. Dari kalangan tabi'in misalnya Az-Zuhri dari Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz itu saling meriwayatkan ya. Az-Zuhri pernah meriwayatkan hadis dari Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan hadis juga dari Az-Zuhri. Dari tabi'in. Kemudian dari kalangan atba'ut tabi'in ini bisa dilihat ya di buku ya. Dari Malik, riwayat dari Malik dari Zuhri ya. Di Malik dari Zuhri ini Auza'i ya. Malik dan Al-Auza'i ini saling meriwayatkan hadis juga.
Nah, di sini ada contoh ya. Ada contoh di sini mengenai hadis dari hadis Abu Hurairah ya. Hadis Bukhari ya, dari Abu Hurairah juga. Yang mana dari jalannya adalah Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah ya. Tentang cabang-cabang iman. Di buku ya, halaman 47. Nah, di sini itu adalah riwayat akron ya, ada riwayat akron atau riwayat dari sahabat ya, atau sahabat maksudnya teman dekat ya, yaitu dari Abdullah bin Dinar dan Abu Saleh. Ini sama-sama tabi'in ya, sama-sama tabi'in. Ini Abdullah bin Dinar ini meriwayatkan dari Abu Saleh. Dekat kan sama-sama tabi'in kan. Nah, maka ini disebut riwayat akron. Nah, kalau misalnya nanti ada riwayat Abu Saleh, ada riwayat yang sebaliknya, maka disebut mudabbaj. Jadi kalau cuma satu disebutnya riwayatul akron, riwayat akron saja. Tapi kalau ada dua-duanya, jadi ini ke ini, misalnya Abdullah bin Dinar ke Abu Saleh dan Abu Saleh ke Abdullah bin Dinar, ini dinamakan mudabbaj dua-duanya. Jadi syaratnya mudabbaj itu harus dua-duanya ya, dua-duanya saling meriwayatkan. Nah, apa sih faidah dari mengetahui ini? Kan tadi disebutkan ya oleh Baikuni, fa'rifu haqqan wantahi ya. Maka senanglah kamu dengan hal ini gitu ya. Fa'rifu haqqan wantahi. Senanglah kamu dengan mengetahui hal ini dan berbahagialah gitu ya. Berbahagialah. Intinya suruh senang gitu ya ketika mengetahui riwayatul akron. Kenapa? Apa yang spesial dari riwayatul akron adalah kita jadi tahu ya, terhindar dari yang namanya sangkaan yang salah terhadap hadis. Misalnya seperti ini, tabi'in ya, ini tadi ya, Abdullah bin Dinar Abu Saleh ya. Abdullah bin Dinar Abu Saleh ini sama-sama murid Abu Hurairah, Nah, sebagian orang yang mengetahui bahwa ini umurnya sama ya, tingkatannya sama, ini mengira hadisnya ada yang salah. Maksudnya ini sebenarnya dua-duanya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kan disebutnya di sini an Abdullah bin Dinar an Abi Saleh kan. Nah, disangkanya ada sebagian orang yang tidak mengetahui riwayat mudabbaj ini, menyangkanya ini bukan an tapi wa. Paham kan? Jadi bukan dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, bukan seperti itu, tapi dari Abdullah bin Dinar dan Abu Saleh dari Abu Hurairah. Jadi seolah-olah dua orang ini meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan ini sangkaan yang keliru, karena sebenarnya Abdullah bin Dinar ini meriwayatkannya dari Abu Saleh kayak gitu ya. Nah, inilah pentingnya mengetahui riwayat akron ya. Jadi benar, misalnya Aisyah ini benar meriwayatkannya tidak langsung dari Nabi tapi dari Abu Hurairah kayak gitu loh. Nah, ini penting ya, penting sekali mengetahui hal ini. Nanti di yang berkaitan dengan bab ini nanti ada riwayat misalnya al-akabir anil asogir ya. Jadi misalnya riwayat dari sahabat dari tabi'in. Sahabat ada yang meriwayatkan dari tabi'in. Yang paling terkenal adalah riwayat al-Abadalah. Abadalah dari Ka'ab al-Ahbar. Siapa Abadalah ini? Abadalah ini 4 Abdullah ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As ya. 4 Abdullah ini banyak riwayatnya dari Ka'ab al-Ahbar. Siapa Ka'ab al-Ahbar? Ini adalah mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Khulafaur Rasyidin ya, di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islam, kemudian beliau banyak sekali riwayatnya tentang hadis-hadis Israiliyat ya. Banyak sekali riwayatnya. Nah, sahabat ini mengambil dari Ka'ab al-Ahbar. 4 sahabat ini, yang paling banyak ini 4 sahabat ini ya, 4 Abdullah ini. Tadi siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Amr bin As gitu. Ini juga penting ya, bahwa tidak ketukar ini ya. Kan nanti kalau misalnya orang nggak tahu ya mengenai riwayat akabir an-nasaghir, riwayat yang orang yang lebih tua dari orang yang lebih muda, kalau nggak tahu dikiranya maklub di sini ya, dikiranya maklub. Oh, ini kayaknya hadisnya maklub deh. Padahal ini benar hadisnya kayak gitu. Dan yang kita kemarin sempat contohkan ya di hadis Mutharib ya kalau nggak salah ya, yang ada bapak meriwayatkan dari anaknya ya. Riwayatul aba anil abna, ini juga pembahasan di ilmu hadis.
Kemarin kita sempat sebutkan ya kalau nggak salah ya, di hadis tentang apa itu ya, mutorib kalau nggak salah, atau yang sebelumnya, atau di mu'allal. Ya intinya ada ya riwayat bapak dari anaknya. Jadi yang meriwayatkan ini bukan anak dari bapaknya, biasanya kan bapak anak dari bapaknya, tapi ini bapak dari anaknya justru. Nah ini juga penting diketahui. Ini masih berkaitan dengan hadis bab kalau di buku lain ya. Cuma kalau di sini cuma disebutkan mutabat saja. Tapi di buku lain nanti disebutkan yang lain-lainnya, contoh-contoh lain. Intinya tahu ya, ketika antum tahu misalnya ini ada riwayat mutabat atau riwayat al-aqran, maka sudah itu berarti riwayatnya memang dari sini gitu ya. Kalau kita mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting ya. Apa sih maksudnya? Ya sudah, kalau misalnya memang dari Abu Hurairah, dari Aisyah, selesai urusannya, selesai perkara. Kalau zaman dulu enggak, zaman dulu ulama itu benar-benar hati-hati kan dalam hadis. Maka ketika melihat seperti ini jangan-jangan bukan seperti ini lafadznya, tapi dengan mereka berdua meriwayatkan, tapi ini ada yang salah gitu ya dari rawi kayak gitu. Makanya ketika ada pengetahuan tentang mudabat ini benar-benar pengetahuan yang sangat penting gitu ya bagi para ulama. Dan selanjutnya adalah kita lanjutkan aja langsung ya. Lanjutkan dulu 28 bait ke-28 muttafiq dan mukhtalif muttafiq dan muftariq. Muttafiqun lafdhan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarna al-muftariq. Ya, muttafiqun lafdhan wa khattan muttafiq. Ya. Muttafiqul lafaz dan khat. Misalnya ini menyebutkan tentang nama perawi ya. Nama perawi yang muttafiqun lafdhan wa khattan ya, yang sama lafaz maupun bacaannya, khatnya. Lafaz itu maksudnya tulisannya di sini ya. Khatnya itu tulisannya, kemudian lafaznya juga sama, itu disebut muttafiq. Misalnya Khalil ya, kha lam ya lam, Khalil. Disebutnya Khalil, nanti ada rawi lain namanya Khalil juga ya. Ini disebut muttafiq ya. Muttafiq khatnya. Wadidduhu fi ma dzakarna muftariq, dan sebaliknya dari apa yang kami sebutkan adalah muftariq. Maksudnya di sini adalah muttafiq dan muftariq, orang yang sama namanya tapi berbeda orangnya. Namanya doang sama tapi orangnya beda. Ya misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini di sini ada rawi yang bernama Umar bin Khattab, itu ada disebutkan sekitar 6 rawi. Ada 6 rawi. Nah, ini disebut muttafiq ya, muttafiq namanya, tapi orangnya berbeda, muftariq kayak gitu loh. Jadi ini pembahasan mengenai nama perawi. Mengenal nama-nama perawi yang sama, muttafiq dan muftariq. Misalnya Khalil bin Ahmad ada 6 perawi yang bernama Khalil bin Ahmad. Nanti kalau antum misalnya buka buku yang Jarh wa Ta'dil atau buku-buku rawi, itu nanti antum bisa lihat Khalil bin Ahmad ini ada 6, namanya persis Khalil bin Ahmad. Yang beda apa? Misalnya yang ini lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Ini lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Nah, itu bedanya di tingkatannya. Kayak gitu. Umar bin Khattab di sini ada 6 juga. Ada 6 yang bernama Umar bin Khattab. Makanya jadi namanya sama, nama bapaknya juga sama gitu ya. Jadi benar-benar persis gitu ya namanya dia. Dan ini penting untuk mengetahui hal ini karena ya supaya nggak ketukar ya. Ini nanti dikira ini ketukar gitu ya. Apalagi kalau satu zaman, ini lebih bahaya lagi ya. Lebih bahaya lagi nanti. Nah, ini termasuk pembahasan muttafiq dan muftariq. Ini cuma gitu aja ya, muttafiq dan muftariq gitu ya. Intinya mengenal bahwa ada rawi-rawi yang namanya sama, cuma orangnya berbeda gitu. Dan selanjutnya adalah mukhtalif dan mukhtalif. Nah, kalau mukhtalif ini khatnya sama tapi lafadznya beda. Tulisannya sama, lafadznya beda. Misalnya salam ya. Itu antum nulisnya pakai sin, lam, alif, mim ya kan? Salam ya kan? Salam dengan salam. Sama nggak tulisannya? Hurufnya sama nggak? Sama kan? Sin, lam, alif, mim ya kan? Tapi bacanya beda bacanya. Nah, kemudian di sini contohkan juga ya yang unik. Mungkin antum melihat ini unik ya. Karena waktu pertama kali mendapatkan contoh ini unik. At-Tawri dengan At-Tawazzi. Sama nggak khatnya? Kalau nggak pakai titik sama. Nah itu ya. Zaman dulu nggak pakai titik ya nama perawi itu ya.
nggak pakai titik. Sekarang ini ada at-ta ya. Kalau sekarang kita jelas beda. Oh, ini jelas beda at-tauri sama at-tawazzi. Tapi zaman dahulu ya, itu nggak ada titiknya ya. Ta sama ta itu nggak ada bedanya. Ta sama ta nggak ada bedanya. Ro sama zai itu nggak ada bedanya. Ya. Jadi sudah gitu aja, set gitu ya, kosong gitu ya. Nah ini at-tauri, makanya at-tauri dan at-tawazzi disebut khotnya sama, tulisannya sama, cuma apa namanya? Lafadznya beda ya, ketika mengucapkannya beda, yang satu at-tauri, yang satu at-tawazzi, kayak gitu. Ini juga disebut mu'talif dan mukhtalif. Ya, mu'talif maksudnya mu'talif khotnya sama khotnya. Mu'talif itu kan artinya berkumpul kan, maksudnya sama lah intinya. Nah dia sama khotnya, cuma nanti orangnya beda, bacaannya juga beda, gitu ya. Paham ya maksudnya? Insyaallah. Dan ada kitab khusus ya membahas mengenai mukhtalif dan mukhtalif ini ya. Jadi memang ulama juga memberikan perhatian yang besar ya terhadap mukhtalif dan mukhtalif ini. Dan kalau antum membaca buku yang menjelaskan tentang mukhtalif dan mukhtalif ini, akan mungkin stylenya agak beda. Kenapa? Ulama menulisnya itu masih pakai style zaman dahulu. Kalau misalnya kita contohkan at-tauri dan at-tawazzi ya, itu nanti antum akan menemukan kata-kata musallasah. Maksudnya dia 3 titiknya gitu ya. Jadi masih pakai seperti itu. Misalnya ar-ra itu disebut muhmalah. Muhmalah itu maksudnya ro nggak pakai titik. Kalau mu'jamah itu ro pakai titik, maksudnya zai gitu ya. Nah itu mukhtalif dan mukhtalif ya kitab-kitab yang membahas mukhtalif dan mukhtalif itu masih pakai style seperti itu ya. Jadi benar-benar misalnya at-tawazzi, musanna maksudnya adalah 2 titiknya. Kemudian zai al-mu'jamah gitu ya. Tulisannya bukan zai tapi gini al-mu'jamah gitu ya. Ar-ra kan, kalau ar-ra az-zai kan sama ya. Ar-ra sama az-za itu kan mirip kan. Nah, itu ditulisnya cuma seperti itu aja. Za al-mu'jamah berarti maksudnya adalah huruf zai ini gitu. Kalau ar-ra berarti al-mu'malah. Nah, seperti itu ya. Masih ada kitab yang membahas tentang itu. Begitu juga tadi yang muttafiq dan muftarik, yang muttafiq ya, muttafiq dan muftarik ya, itu juga ada kitab yang membahas tentang itu. Cuma karena sama namanya, jadi nggak perlu dibahas itunya ya, nggak perlu dibahas khotnya ya, nggak perlu dibahas ini titik, ini pakai zai, ini pakai nggak perlu, karena sama. Cuma dijelaskan aja nanti mengenai rawinya, ini lahir tahun sekian, yang ini thiqah atau tidak dan seterusnya. 92 ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya, silakan. Jadi tadi yang kalau yang mudabbats itu dia pakai apa? Enggak gitu. Jadi mudabbats itu begini. Misalnya siapa nih yang mau jadi contoh nih? Aisyah dan Abu Hurairah, oke ya. Aisyah dan Abu Hurairah. Aisyah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ya. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan juga hadis dari Aisyah. Mereka saling meriwayatkan hadis kan berarti ya. Nah, ini disebut mudabbats. Nah, kenapa mengetahui mudabbats ini penting? Supaya tidak disangka yang tadinya an jadi waw. Supaya tidak disangka. Jadi ini tujuan yang tadi an ke waw itu tujuan mengetahui mudabbats gitu. Karena kalau nggak tahu, antum nggak tahu mudabbats, antum akan mengira ini sebenarnya bukan an, nggak mungkin orang ini sama-sama berguru pada Rasulullah misalnya. Ini pasti wow. Jadi maksudnya Aisyah dan Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini bersamaan dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Begitu juga dengan rawi-rawi yang lain yang tadi kita contohkan, ya gitu. Ya intinya satu guru ya. Misalnya antum satu guru gitu kan, satu perguruan lah gitu kan istilahnya. Kemudian antum meriwayatkan sebuah hadis. Nah, kalau antum meriwayatkan hadis ini, ya kita sebutkan yang kemarin misalnya tadlis ya, tentang tadlis ya. Tadlis itu kan salah satunya adalah misalnya dia satu guru, cuma dia ketika itu satu terlewat hadisnya. Kemudian dia meriwayatkan dari temannya, cuma dia nggak mau mengakui, misalnya nggak mau mengakui bahwa itu riwayat dari temannya gitu. Nah, kalau mudabbats ini mengakui dia bahwa dia meriwayatkan dari temannya, gitu. Nah, cuma di sini dipersyaratkan kalau mudabbats harus sama-sama meriwayatkan. Jadi misalnya Aisyah dan Abu Hurairah. Kalau cuma ada riwayat Aisyah dari Abu Hurairah saja misalnya,
Jadi Abu Hurairah tidak pernah meriwayatkan dari Aisyah, itu tidak disebut mutabbaj. Tapi kalau meriwayatkan dua-duanya, jadi Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah, ini disebut mutabbaj. Hadisnya tidak mesti sama, ya. Hadisnya tidak mesti sama. Yang penting pernah meriwayatkan ya itu. Itu disebut mutabbaj. Gitu. Oke. Ada tambahan lagi? Pengertiannya yang muftarik sama mukhtalifnya. Jadi kan kalau mutafik itu dari namanya yang sama, misalnya, terus maksudnya muftariknya itu orangnya beda. Orangnya beda. Maksudnya muftarik di sini adalah perbedaan. Jadi mutafik di nama, muftarik di orang, gitu. Jadi sama di nama, beda di orang, gitu. Jadi mutafik ini jadi satu, gitu ya. Iya, jadi satu. Istilahnya jadi satu. Dan yang paling misalnya mutafik ini paling banyak itu Abu Abdullah ya. Abu Abdullah ini nama semua orang ya, kayak kunyah semua orang itu juga disebut mutafik. Nanti masuk pembahasan mutafik dan muftarik ya. Ini namanya Abu Abdullah. Abu Abdullah yang mana gitu ya? Semua Abu Abdullah ya namanya ya. Imam Ahmad Abu Abdullah, nanti Imam Bukhari Abu Abdullah juga gitu kan. Ini benar-benar Abdullah semua namanya ya. Anaknya namanya Abdullah semua, karena namanya Abdullah banyak kayak gitu. Nah ini juga masuk pembahasan nanti mutafik dan muftarik. Mungkin kita tambahkan sedikit ya, nggak ada di sini, tapi penting juga ini. Sebenarnya masih berkaitan sama mutafik dan muftarik tadi. Ini disebutnya mutasyabih. Mutasyabih ini nama rawinya sama, ya. Nama rawinya sama, persis, ya. Baik lafadz baik tulisan maupun lafadznya sama persis. Akan tetapi nama bapaknya berbeda, lafadznya, tapi tulisannya sama. Ya. Jadi ini masih cabang ya dari pembahasan mutafik dan muftarik. Contohnya Muhammad bin Aqil sama Muhammad bin Uqail. Ya. Muhammad bin Aqil, Muhammad bin Uqail. Ini sama, nama rawinya sama Muhammad, ya kan? Sama-sama Muhammad. Akan tapi nama bapaknya sama, apanya namanya? Tulisannya sama, tapi bacaannya beda. Lafadznya sama, khotnya sama, lafadznya berbeda. Ya, jadi Muhammad bin Aqil sama Muhammad bin Uqail. Nah, ini disebut mutasyabih. Ya, disebut mutasyabih istilahnya. Atau sebaliknya, nama bapaknya sama, cuma nama rawinya itu berbeda, baik secara lafadz maupun khotnya sama, tulisannya sama, tapi lafadznya berbeda. Contohnya di sini misalnya Suraij bin Nu'man sama Shuraih bin Nu'man. Ya, sin sama shin kan sama kan? Ya ingat ya, sin sama shin itu kalau nggak ada titiknya sama ya. Suraih sama Shuraih, Suraij sama Shuraih, ya. Contoh saja itu. Karena nanti khawatirnya ketika ini sama-sama misalnya dia akron ya, misalnya dia akron, tapi dia punya masalah ini mutasyabih ini, nanti bisa yang satu misalnya thiqah, yang satunya dhaif, maka ini harus hati-hati gitu kan dalam mengetahuinya. Dan ini dan pembahasan mengenai mutasyabih ada sebenarnya banyak cabangnya ya. Cuma kita cukupkan saja sampai di situ tadi. Nanti ada yang misalnya cuma beda satu huruf gitu ya. Muhammad bin Hunain sama Muhammad bin Jubair. Oh, ini beda satu huruf ya. Iya, beda satu huruf. Junain sama Jubair ya. Satunya pakai nun, satunya pakai ro. Ini juga kadang-kadang bisa ketukar ya, bisa ketukar. Atau yang kebalik nama bapak anaknya.
Misalnya Aswad bin Yazid sama Yazid bin Aswad ya. Nanti dikira orang kalau misalnya dia salah sangka, oh ini kayaknya kebalik ini. Padahal memang ada namanya seperti itu gitu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita tutup. Ya. Kalau tidak ada mungkin pekan depan insya Allah ya kita akan coba lihat, karena pembahasan pekan depan ini mungkar, matruk, tinggal mungkar, matruk, kemudian maudhu dan selesai ya. Cuma ada 3 pembahasan, tapi ini sebenarnya butuh pengetahuan tentang rawi, Jadi nanti anak akan usahakan, insya Allah anak akan usahakan kita akan coba latihan ya. Nanti anak coba printkan, kita printkan buku mungkin sebuah hadis misalnya. Nanti kita akan coba lihat rawi-rawinya ya. Kita lihat rawi-rawinya, kemudian nanti berkaitan sama pembahasan mungkar dan matruk ini ya. Nanti kita coba bagaimana melihat rawi ini, bagaimana mencari nama rawi di dalam kitab-kitab kutubur rijal ya. Nanti anak akan cari itu Taqribut Tahdzib. Semoga ada ya, semoga ada. Kalau ada insyaallah nanti kita akan coba pakai minggu depan, karena penting ini ya, mungkar dan matruk ini berkaitan erat dengan status rawi, dan kita belum belajar status rawi sama sekali ya. Kapan rawi ini siapa rawi yang disebut thiqah, siapa rawi yang disebut saduq, bagaimana istilah ulama, karena nanti ada ulama yang mengatakan ini thiqah tapi sebenarnya menurut yang lain bukan thiqah kayak gitu ya. Nah itu kita belum belajar sama sekali. Nanti kita akan coba langsung praktekkan saja. Kalau ada bukunya ya, anak coba cari dulu. Kalau punya anak sebenarnya ada di rumah, jadi anak coba cari yang ada di Bandung. Insya Allah kalau ada kita akan coba pekan depan ya. Dan setelah itu selesai nggak tahu nanti selesainya kan sebenarnya masih ada 2 minggu lagi ya. Masih ada minggu terakhir ya. Setelah minggu depan. Mei ya selesainya. Targetnya setelah Mei atau? Soalnya anak proyeksikan sebenarnya akhir April selesai kan. Ternyata ini lebih cepat 1 pekan. Kan masih ada 2 pekan kan? Minggu depan sama 2 minggu lagi April ini. Jadi mungkin nanti kita bisa pakai yang lain lah. Insyaallah kita lihat aja dulu. Ya insyaallah nggak ada ya pertanyaan ya. Kita tutup. Ketua majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.